Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami di channel acara Sering Sharing. Sharing dengan biar gak ada yang keberatan. Kita bisa berjumpa kembali dengan tamu kita yang istimewa, yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Khairun Muhammad Arif, MA/MED. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini kita memasuki 20 hari Ramadan. Iya, 10 hari lagi insya Allah kita akan merayakan Idul Fitri. Sebenarnya kalau boleh jujur sih sedih Ustadz ya, karena hanya waktu 10 hari itu kita akan kembali berpisah dengan bulan suci Ramadan. Bahasan kita Ustadz, jangan-jangan sampai dengan hari ini ada yang belum tahu kenapa Allah mensyariatkan kepada kita untuk berpuasa. Ini mungkin bisa jadi bahasan sih. iya. Untuk apa tujuan kita puasa, dan kemudian bisa ditinjau dari segi apa aja sih puasa itu, apakah bisa ditinjau dari psikologi atau ekonomi atau bahkan dari spiritual gitu. Monggo sih. Baik, terima kasih saat istajib, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Kalau kalian berpuasa itu sangat baik bagi kehidupan kalian, kalau kalian menyadarinya, kalau kalian mengetahui. Di antara para ahli tafsir, para ulama menjelaskan bahwa di antara kebaikan puasa itu dia adalah menguatkan spiritual, menguatkan, meningkatkan keimanan spiritual manusia. Makanya tujuannya memang takwa itu. Takwa itu adalah tingkat atau frekuensi keimanan dan spiritual manusia yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena puasa itu, ini yang pertama kita bahas ya, meningkatkan spiritualitas tadi. Pertama, manusia itu sebenarnya itu dia seperti di antara tiga makhluk, malaikat, manusia, hewan. Jadi pertengahan itu. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua sumber utama gitu, bahannya, tanah dan roh dari Allah SWT. Kalau dia ruhiyahnya tinggi, ya, ini nafsu-nafsu syahwat hewani itu ditinggal, dia naik ke atas. Sebaliknya, kalau dia nafsu syahwat hewaninya itu yang diikutin, dia turun ke bawah sampai ke derajat hewan. Di situ rahasianya. Ya, Allah tidak ingin kita turun derajatnya ke derajat hewan, karena Allah tahu persis loh bahan manusia ini dari apa di bentuknya gitu. Karena kita ada namanya nafsu. Gitu. Nafsu itulah yang membuat kita, kalau kita tidak kendalikan, itu kita jatuh kepada penistaan hewan. Kata Allah SWT dalam ayat, banyak ayatnya yang menjelaskan ini. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami ingin, sebenarnya kami ingin manusia itu naik ke atas, la rafa'nahu biha. Naik ke langit itu. Tidak sebaliknya. Walakinnahu akhlada fil ardi wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi. Subhanallah. Saya ngeri dengar ayat ini oleh sekalian. Sebenarnya kami ingin mengangkat derajat manusia ke langit itu. Tetapi karena mereka mengikuti hawa nafsu, kemudian senang lengket dengan dunia. Walakinnahu akhlada fil ardi. Dia ingin kekal di dunia, di bumi gitu, di tanah. Ingin kekal di bawah gitu, tanah. Karena memang sejarahnya manusia itu kan dibuang ke bumi ini. Ini alam pembuangan gitu ya. Alam asli, tempat asli kita itu surga. Bahkan diciptakan besar, menuntut ilmu, kuliahnya Nabi Adam itu di surga. Bahkan menikahnya juga di sana gitu. Di sini cuma sebentar doang, beranak pinak, balik lagi kan. Nah, kita nih, kata Allah, pinginnya ke atas. Tapi kalian ketika ingin abadi di bumi, tetap nyaman alam pembuangan. Gitu ya. Wattaba'a hawa, lalu mengikuti hawa nafsu tadi. Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka kalian seperti hewan, seperti anjing. Masya Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, kalau kita ini hidupnya itu makan saja, tidak ada bedanya gitu dengan hewan ternak, makan minum. Kata Allah SWT, ya'kuluna kama ya'kulul an'am.
Wan naru mathwal lahum. Ada kelompok manusia makan seperti hewan ternak. Makanya kenapa kita Allah tidak kasih makan kita siang? Karena makan minum itu tabiat hewan. Dan manusia juga gitu ya. Tapi kalau malaikat makan gak malaikat? Maka kemudian Allah perintahkan kita tinggalkan dulu ini 13 jam saja. Agar supaya kita tuh meremehkan makanan itu. Bahwa ternyata kita ini lemah. Jangan sampai kita hidup itu untuk makan, Pak. Makan itu untuk hidup sebenarnya. Dibalik ya, makan itu untuk hidup. Makan itu untuk ibadah. Karena kalau kita nggak makan, nggak kuat untuk ibadah. Nah, kata Allah SWT, kami cegah mereka untuk makan, seks dan seterusnya. Itu kan kehidupan hewani semua. Sehingga level kalian naik. Derajat langit itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa puasa itu baik? Baik bagi kesehatan fisik. Profesor Izumi kalau nggak salah dari Jepang itu mendapat hadiah Nobel kesehatan karena menemukan sistem pagi namanya. Sistem pagi ini adalah tidak makan selama 8 jam sampai sekian jam gitu. Sehingga terjadi pembersihan pencernaan sel-sel buruk yang racun-racun dalam perut itu hilang gitu. Dengan semakin lapar dia makin muncul enzim itu. Yang membunuh sel-sel negatif itu dalam perutnya. Dengan penemuannya dapat hadiah Nobel. Tidak makan 8 jam sampai 13 itu puasa, Pak. Maksudnya puasa. Cuma dia nggak tahu aja puasa. Jadi begitu. Yang ketiga, yang kedua tadi masalah kesehatan. Ketiga masalah puasa itu baik untuk kinerja kita, kedisiplinan kita. Coba Bapak sekalian makan sahur jam 3. Bagaimana nggak disiplin? Yang kedua, setelah itu dia harus sholat subuh di masjid. Jadi umat yang paling bersegera bangun itu umat Islam, Pak. Bukan umat lain dengan puasa itu. Sahur, subuh. Apalagi kita mau istighfar, fis sahur. Sholat lagi. Setelah sholat, baca Quran. Masya Allah. Jadi kedisiplinan ini sebenarnya itu ajaran Islam yang asli itu. Kalau kemudian diikuti oleh orang lain. Nah, yang keempat itu adalah puasa itu mencerdaskan. Ya, mencerdaskan. Kenapa? Para ahli mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa itu karena dia mampu mengendalikan syahwat dan nafsu dan seterusnya, mampu bersabar tidak makan. Makan itu halal loh, bukan haram. Ya. Hubungan suami istri itu kan halal ya, bukan haram. Tapi orang muslim itu mampu meninggalkan yang halal, apalagi yang haram itu. Nah, dari yang itu dia kemudian membina kesabaran, integritas, kematangan emosional. Jadi cerdas itu bukan IQ sebenarnya menurut psikologi, tetapi dia mampu memiliki integritas tinggi, kematangan emosional. Ini disebut dengan emotional quotient, kematangan emosional tinggi. Jadi mampu dia bersabar. Kan kita kalau puasa kata Nabi, kalau diganggu orang, faliyakul inni soalnya. Mau dibunuh orang malah, saya nggak mau balas, saya puasa. Itu kesabaran tinggi loh. Ian Marshall itu dalam bukunya itu, kecerdasan emosional. Ternyata orang dia menguji beberapa puluh anak SMP dengan satu minuman es krim marshmallow namanya ya di sana. Dia bilang, siapa yang bersabar dapat dua es krim. Siapa mau ambil sekarang? Dapat satu saja. Jadi yang sabar 10 menit aja. 10 menit dia nunggu gitu. Baru ambil 2 biji. Ternyata rata-rata mau ngambil satu. Yang penting gak sabar gitu, ambil satu. Tetapi ada sekitar 20 orang yang tidak mengambil segera dan menunggu 10 menit untuk mengambil dahulu. Setelah 20 tahun dilihat orang itu, anak SMP tadi, 20 tahun. Rata-rata yang mengambil maksimal 2 biji itu dengan bersabar 10 menit, rata-rata jadi sukses. Itu hasil penelitian sukses. Jadi kalau mau sukses itu
puasa. Wallahu a'lam. Mungkin satu lagi nih saya. Jadi dikatakan sebenarnya kan bulan Ramadan itu bulan perubahan harusnya, dan untuk bulan akselerasi. Ini bagaimana kita harus memacu diri agar benar-benar bisa menjadi pribadi yang bisa merubah diri kita sih. Betul sih. Memang bulan Ramadan bulan perubahan, bahkan perubahan takdir. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran di malam keberkahan. Malam keberkahan itu malam-malam Ramadan, Lailatul Qadar khususnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah SWT merinci kembali nasib takdir hamba. Ini masih bujangan, kapan menikah itu dirubah tuh. Takdir bujang itu menjadi menikah itu. Ini masih miskin, takdir itu dirubah jadi kaya gitu. Ini bodoh, takdir jadi cerdas. Ini takdir neraka, bisa dirubah jadi neraka. Jadi surga. Karena takdir itu ada takdir yang tidak bisa berubah, namanya takdir mubram. Ada takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah sesuai ikhtiar kita dan doa kita. Nah, Ramadan itu berubah. Makanya Lailatul Qadar kan semua di bulan Ramadan, nggak ada di bulan lain. Betul. Makanya kalau kita nggak sempat berubah di bulan Ramadan, susah berubah di bulan lain. Masya Allah. Nah, bagaimana kita merubah diri kita? Pertama, kita harus punya visi hidup. Kita mau begini terus atau mau berubah? Makanya kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala akan merubah nasib sebuah kaum sebelum kita merubah dirinya sendiri. Kaum itu merubah diri sendiri. Jadi harus ada visi misi kemauan kita untuk berubah. Saya mau jadi ini, makanya ada cita-cita itu ya. Ada obsesi gitu. Saya mau jadi ini, menjadi itu. Yang kedua, meningkatkan keyakinan pada Allah. Ini karakter yang banyak yang hilang itu kaum manusia. Nggak yakin. Kita itu lebih yakin kepada ini daripada Allah. Yakin kepada fulus. Betul. Jadi kita tergerus keyakinan. Makanya dalam Al-Quran selalu keyakinan. Dan surah Al-Baqarah juga. Alladzina yu'minuna billahi mimma razaqnahum ulaika humul muflihun. Innal ladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Bahkan kata Allah dalam surah As-Sajdah itu, orang sukses itu, para pemimpin zaman dulu itu modalnya keyakinan saja. Keyakinan dan kesabaran. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka pemimpin, merubah masyarakatnya. Kenapa mereka bisa menjadi pemimpin dan merubah masyarakat? Bukan lagi perubahan dirinya, orang lain dirubah. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Yang pertama tadi. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Yakin terhadap. Wallahu a'lam bishawab. Berarti bisa kita simpulkan kalau orang Jawa itu sekarang tuh yang penting yakin itu sebenarnya itu kata-kata yang sangat mendalam sebenarnya. Kalau bisa kita telaah lebih mendalam gitu sih. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Mungkin pesan buat pemirsa kita sih untuk melewati ataupun sembari menanti 10 Ramadan terakhir agar bisa kita maksimalkan. Betul sih. Nabi SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kalau datang 10 terakhir itu ada 3 yang beliau lakukan. Pertama, syadda mi'zarah, kencangin sabuk. Kencangin sabuk maksudnya disiapin semua akomodasi fisik untuk menghadapi bulan terakhir, hari 10 terakhir. Dikuatkan fisiknya, dikuatkan sabuknya gitu biar nggak melorot gitu ya, panjang temulainya. Itu maksudnya. Yang kedua, wa ahya laylahu, dia hidupkan malam-malam. Dia nggak tidur lagi, itu dalam berarti nggak tidur lagi 10 terakhir. Tidurnya siang aja nggak apa-apa. Siang banyak ini gitu siang. Malam itu beda dengan siang. Allah yuqaddirul laila an-nahar. Allah itu menghargai malam dari siang. Kenapa? Makanya para nabi itu dibaiat, diangkat jadi nabi dan rasul itu di malam hari. Ya. Dan itu begitu muttaqin ini, kita nanti jadi level muttaqin itu diangkatnya di malam-malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Masyaallah. Ya. Jadi kalau kita tidur di malam Lailatul Qadar, bagaimana mau dilantik jadi muttaqin gitu. Yang kedua itu Quran turun di malam hari. Bahkan Lailatul Qadar, makanya malam itu ya. Wa ahyalahu, Nabi itu hidupkan malam hari. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, bangunkan keluarga. Jangan soleh sendiri, Bapak Ibu. Ya. Harus kita soleh semuanya, anak kita soleh, istri kita soleh, suami kita soleh, mantu kita soleh. Kalau bisa kita seperti istilah Quran itu,
aba'ahum wa azwajuhum wa dzurriyyatahum. Jadi ke atas ke bawah. Kakek-kakek nenek ini. Anak istri suami, suami istri, keturunan sampai ke bawah. Kalau bisa soleh semuanya, dibangunkan untuk yang mulai daripada kurang 10 terakhir. Masya Allah, sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, bahwa prinsipnya sebenarnya setiap kali Allah memberikan atau memerintahkan kepada kita sebagai hambanya itu pasti ada kebaikan. Iya. Pun demikian, larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita itu ya sebenarnya juga mengandung kebaikan-kebaikan juga bagi kita. Dan satu hal, Allah memerintahkan kepada kita itu untuk mengibadahinya dalam rangka membentuk ketakwaan kepadanya. Dan ini yang paling penting nih poinnya, bahwa takwa itu sebenarnya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi dan tanpa nanti. Gitu saya. Betul sekali. Baik. Demikian sharing-sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tetap pantengin kita di channel Sahabat Arito. Sampai jumpa pada program acara selanjutnya. Assalamualaikum.